Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yazid Iram Kahyar. Nama saya Sulaiman Baihaqi. Nama saya Muhammad Faizuddin. Saya Safwan Aswarno. Kami dari PT Inokrek. Di video kali ini kami akan membahas terkait materi praktikum perancangan sistem industri 2 modul 5, yaitu Material Requirement Planning. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke pembahasan. Nah, pertama-tama saya akan membahas tentang apa itu Material Requirement Planning. Jadi Material Requirement Planning atau perencanaan kebutuhan material merupakan sebuah metode yang terdiri dari sekumpulan prosedur, aturan, serta mekanisme pencatatan yang dirancang untuk melakukan sebuah penjadwalan induk produksi atau Master Production Schedule. Bang, kapan sih Material Requirement Planning digunakan? Oke, ini pertanyaan bagus guys. Jadi Material Requirement Planning ini digunakan ketika sebuah perusahaan ingin menghitung jumlah bahan baku atau material yang diperlukan untuk melakukan sebuah proses produksi barang, sehingga perusahaan tersebut dapat melakukan proses produksi sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Oke, selanjutnya yaitu input, proses, dan juga output dari Material Requirement Planning. Yang pertama yaitu inputnya, terdapat dua, di mana terdapat inventory, status file, dan juga BOM atau Bill of Material. Yang kedua yaitu prosesnya, terdapat netting, looting, offsetting, dan juga exploitation. Lalu yang ketiga yaitu outputnya, terdapat output 3. Yang pertama yaitu order release requirement, lalu order scheduling, dan plan order di masa yang akan mendatang. Selanjutnya yaitu tahap-tahap penerapan dari MRP itu sendiri. Yang pertama, membuat perkiraan permintaan dan juga kebutuhan bahan. Selanjutnya yaitu membandingkan antara permintaan dan persediaan dan juga alokasikan sumber daya. Lalu yang ketiga yaitu penjadwalan produksi, dan yang keempat pemantauan proses produksi. Sekian. Pada materi tentang metode lot size, apa yang dapat diterapkan pada Material Requirement Planning. Yang pertama itu fixed order quantity, di mana pesanan dan produksi dibuat dalam jumlah yang tetap yang telah ditentukan sebelumnya. Yang kedua itu periodic order quantity, di mana pemesanan atau order dilakukan hanya pada periode waktu yang ditentukan. Yang ketiga itu list unit cost, yang mana metode ini mempertimbangkan biaya unit terendah dalam menentukan jumlah pemesanan. Dan yang keempat yaitu economic order quantity, di mana metode ini mempertimbangkan biaya pemesanan dan biaya penyimpanan untuk menentukan jumlah yang optimal pemesanannya. Oke, materi selanjutnya yaitu tentang dasar Material Requirement Planning, yang mana yang pertama itu on hand, merupakan persediaan awal yang menunjukkan kuantitas dari item yang secara fisik ada dalam gudang. Yang kedua itu lead time, merupakan jangka waktu yang dibutuhkan sampai item yang dipesan siap untuk digunakan. Selanjutnya itu safety stock, merupakan stok yang dipersiapkan dan ditetapkan oleh perencanaan MRP. Selanjutnya itu order policy, yang mana kebijakan atau strategi yang digunakan dalam manajemen persediaan. Selanjutnya itu lot size, merupakan kuantitas pesanan dari item yang memberikan beberapa banyak kuantitas yang harus dipesan. Selanjutnya gross recruitment, yang mana merupakan total dari semua kebutuhan. Selanjutnya itu schedule recipe, merupakan jadwal kedatangan komponen atau material yang sudah dipesan pada periode sebelumnya. Selanjutnya yaitu project available balance 1, yang mana perkiraan jumlah persediaan yang akan tersedia pada akhir periode produksi atau akhir periode waktu tertentu. Selanjutnya yaitu net recruitment, merupakan kebutuhan bersih yang dibutuhkan pada suatu periode. Selanjutnya yaitu planning order recipe, merupakan kuantitas pesanan yang direncanakan produksi pada periode tersebut untuk memenuhi kebutuhan. Selanjutnya yaitu planning order ratio, yang mana merupakan penyataan kapan pemesanan terhadap suatu komponen dilepaskan sedemikian sehingga komponen tersebut tersedia pada saat yang dibutuhkan. Selanjutnya yang terakhir itu project available balance 2, yang mana perkiraan jumlah persediaan yang akan tersedia pada akhir periode produksi atau akhir periode waktu tertentu. Untuk selanjutnya adalah paging, adalah suatu proses penelusuran melalui catatan MRP dan BOM untuk mengidentifikasi pengaruh perubahan kebutuhan suatu komponen terhadap komponen yang lainnya. Untuk selanjutnya adalah induk item. Induk item adalah menjadwalkan produksi dan pembelian untuk produk item atau menyatakan jadwal untuk produksi. Sedangkan end item sendiri adalah pernyataan produk akhir yang akan diproduksi dalam jumlah dan waktu.